PJ Gubernur Jawa Tengah. Ya, PJ dan calon. PJ itu kebetulan adalah Nana. Ya. Nana Sujana ini dia bekas Kapolda. Kapoltabes Solo. Jadi ini di Jawa Tengah kebetulan di all Presiden Jokowi men. Ya. Nah, kemudian Kapoldanya juga. Ya. Nah Kapoldanya, Pangdamnya juga bekas Deddy Suryadi itu bekas ajudan presiden, bekas ajudan presiden ya, pas Pampres. Nah ini juga sama, Kapoldanya pernah menjadi Kapolres Solo. Ya. Nah, jadi betul-betul orang Jokowi. Calonnya Bang? Nah, calonnya apalagi? Komjen Ahmad Lutfi itu rekor dalam sejarah Polda Jawa Tengah 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Walaupun dia non-akpol, kan unik ini ya. Jadi memang sudah dipersiapkan. Kalau mesin politik partai-partai lain itu dimatikan, maka Ahmad Lutfi dan juga Bobi Nasution bisa kalah dalam pilkada, begitu. Kemarin ingat nggak kampanye Bobi? Oh iya, waktu pilih nomor. Iya. Oh iya. Clara. Saya nggak ngerti itu Bang, apa tuh maksudnya? Nggak tahu. Kayaknya Clara seorang perempuan yang cukup dikenal gitu ya. di medsos, begitu. Jadi menarik loh. Iya. Jadi kita baru inget ya, ternyata memang nggak pernah smooth ya. Iya. Yang namanya apa namanya? Tidak pernah soft landing. Soft landing itu nggak ada ya. SBY pun nggak soft landing itu. Enggak. Karena dibayangin dengan macam-macam juga. Ada yang mangkrak. Iya. Ada tuduhan terlibat dalam proses. Ya elit-elitnya masuk penjara semua kan. Iya. Gitu. Dan masih ada rumors tentang keterlibatan di pemilu 2014 di Pilpres gitu kan makanya. ya. Waduh seru juga nih. Sedih ya. Sedih ya negara kita ya. Gimana caranya kita harus mengubah kutukan ini ya? Iya. Mesti ada ruatan nasional barangkali ya. Makanya sepertinya niat Prabowo melakukan rekonsiliasi. Jadi pertanyaannya adalah rekonsiliasi dengan siapa Iya, antara siapa dengan siapa itu yang saya bingung loh. Iya. Ya akhirnya orang berpikir, rekonsiliasi antara SBY dengan Megawati. Rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati. Emang Megawati mau menerima Malin Kundang? Kira-kira. Kira-kira nerima. Saya aja membayangkan 20 tahun Megawati secara formal bertemu dengan SBY enggak. Iya. Hati yang luka. Mama-mama kalau udah luka, aduh ngeri kali, Bang. Ngeri kali. Terus, nah itu tadi. Nah kalau kemudian masuk PDIP juga masuk dalam pemerintahannya, apa ya nyaman gitu kan? Ada Gibran yang dianggap juga berkhianat, ya kan? Ini kan pernyataan dari Sekjen Hasto Kristianto kan, sampai sekarang masih diingat bahwa dia tidak akan meninggalkan keluarganya, tidak akan pernah meninggalkan PDIP kan gitu. Masih nempel-nempel stiker gitu ya. Gitu. Oke, jadi emang kalau ada yang ini in out ya, ada yang in harus ada yang out gitu ya. Oh iya. Itu udah hukum alam hukum atau alam, sunatullah. Sunatullah. Ketika ada yang datang, pasti ada yang pergi. Ketika ada yang pergi, nanti akan ada yang datang. Siap. Seru. Lanjut soal pilkada. Oke, pilkada nih. Kita kemarin kan ngebahas pilkada tuh. Pileg ya. Pileg, pilpres. Kira-kira ini masih residu yang sama atau ada muatan yang sama nggak nih Bang? Terutama di daerah-daerah strategis nih. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadwal Jawa Barat. penggelontoran bansos berikutnya bulan Oktober nanti. Bukannya udah kemarin? Di Jawa Tengah Jadi, di Jawa Timur bukannya udah tuh? Jadi kita harus lihat lagi dalam sejarah Indonesia, bansos jor-joran itu adanya di era Presiden Jokowi. Di tahun 2024 menjelang pemilu, nilainya hampir 500 triliun ya. Tepatnya kira-kira 496 sekian. Nah gitu ya, kita bulatkan aja hampir 500 triliun. Nah,
inilah yang kemudian berpotensi digunakan untuk kemanfaatan dalam pemilu. Ya. Kalau bansos dimanfaatkan untuk pemilu, maka ini adalah politik uang. Yeah. Nah, politik uang. Nah, sekarang akan ada lagi bansos itu kan turun di Agustus, Oktober, Desember. Nah, kebetulan pilkada itu kan 27 November. Ya. Nah, sekarang masa kampanye. Ya. Berarti sampai Oktober. Nah, ini potensi digunakan. Ya. Potensi digunakan, padahal bansos yang sekarang itu sesungguhnya bansos cadangan pangan yang dikelola oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan daerah-daerah gitu ya. Terutama kalau saya melihatnya begini, Jawa Tengah, di mana ini kandang banteng. Nah, saya langsung melihatnya begini, ini komposisi PJ Gubernur Jawa Tengah. Ya. PJ dan calon. PJ itu kebetulan adalah Nana. Ya. Nana Sujana ini dia bekas Kapolda. Kapoltabes Solo. Jadi ini di Jawa Tengah kebetulan di all Presiden Jokowi men. Ya. Nah, kemudian Kapoldanya juga. Ya. Nah Kapoldanya, Pangdamnya juga bekas Deddy Suryadi itu bekas ajudan presiden, ajudan presiden ya, pas Pampres. Nah, ini juga sama. Kapoldanya pernah menjadi Kapolres Solo. Ya. Nah, jadi betul-betul orang Jokowi. Calonnya Bang? Nah, calonnya apalagi? Komjen Ahmad Lutfi itu rekor dalam sejarah Polda Jawa Tengah 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Walaupun dia non-akpol. Kan unik ini ya. Jadi memang sudah dipersiapkan. Jadi ini selain Kim, ini beneran Kim plus nih. Ada parpol lagi yang nambah satu parpol lagi ya. Kim plus satu parpol. Partai polisi. Oh, partai polisi. Nah, ini menarik ya. Kemarin ketika anak-anak presiden tampil juga. Tampil bagi-bagi bansos. Bagi-bagi bansos. Nah, ini lagi-lagi kemudian. Itu secara etika politik bagaimana sih, Mas? Nah, kalau bicara birokrasi dulu ya. Yang disebut birokrasi dalam teori Max Weber misalnya. Birokrasi artinya perpanjangan tangan dari rakyat ke pemerintah atau dari rakyat ke negara. Jadi dia harus netral. Nah, birokrasi yang tidak netral itu menggunakan teorinya Marx. Nah, teori yang digunakan oleh negara-negara komunis. Jadi birokrasi tidak netral, tapi menjadi bagian partai komunis. Nah, Indonesia kan tidak menganut ideologi komunis. Maka kemudian birokrasi termasuk di pemerintahan daerah harus netral. Baik birokrasi sipil maupun birokrasi militer. Nah, ini kan persoalannya Pangdam, Kapolda, PJ Gubernur, ini kan di all Presiden men Jokowi kan. Nah, ini yang kemudian kalau mereka tidak netral ya, ini otomatis merusak citra institusi TNI, institusi polisi juga, dan institusi negara. Dan ini tidak boleh. Nah, tugas kita semua mengawasi. Jangan sampai ada bansos-bansos liar yang kemudian dimanfaatkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, gitu ya. Nah, dalam sejarah pemilu sejak era reformasi, PDIP kan mengapa bisa mengklaim dirinya Jawa Tengah sebagai kandang banteng, karena PDIP di pemilu yang sekarang walaupun turun masih dapat 33 kursi ya di DPRD. Ya 5 tahun lalu sekitar 42, sebelumnya sekitar 31-an lah ya. Jadi masih tetap walaupun sudah mendominasi. Serang secara masif. Iya. Tapi masih dominan. Masih bisa. Nah, kemungkinannya kalau melihat bagaimana pejabat-pejabat Solo itu
adalah orang yang punya masa depan karirnya cerah begitu ya, kemungkinannya adalah ini suka tidak suka atau harus yang didukung Jokowi menang. Nah, jadi itu pertaruhan bagi keluarga Jokowi, tapi bagi PDIP juga ini sebuah pertaruhan yang menarik bahwa PDIP boleh kalah di tempat lain tapi tidak di Jawa Tengah. Maka itu pertarungan di Jawa Tengah itu akan sangat keras sekali. Dan kebetulan juga belum pernah ada polisi yang menjadi gubernur di Jawa Tengah. TNI itu udah sering lah dari zaman Orde Baru udah banyak ya. TNI 7, polisi enggak. Iya makanya. Iya. Kalau TNI udah sering. Hanya anak polisi, Ganjar. Ganjar kemarin. Dulu kan ada Pak Suparjo Rustam, Rudini, ya kan TNI ya. Jadi udah sering. Ismail Saleh gitu ya, Ismail ya, Muhammad Ismail maksud saya. Mardianto segala macam. Bibit Waluyo. Nah, ini juga menurut saya sebuah pertaruhan bagi TNI, dalam hal ini Andika Perkasa. Masa sih lo kalah sama polisi, kira-kira gitu kan? Masa Rambo kalah sama Sambo? Oh gitu. Oh ya? Sambo siapa Sambo? Kan Sambo. Oh polisi. Gitu ya. Polisi. Oh gitu ya. Jadi masa TNI kalah sama polisi, Rambo kalah sama Sambo gitu. Oh gitu ya. Nah ini menarik ya menurut saya karena kehadiran Andika tuh agak belakangan ya. Dan baru dikenal setelah pendaftaran. Memang secara popularitas Andika lebih dikenal secara nasional. Nah, tapi di Jawa Tengah dia kan lemah. Memang bapak ibunya, bapaknya orang Magelang ya, ibunya orang Blitar, Jawa Timur. Tapi dia tidak pernah bertugas di Jawa Tengah. Gitu. Secara khusus ya? Secara khusus nggak pernah. Nah, jadi pengenalan Ahmad Lutfi itu lebih dikenal. Tapi menurut saya nama baik PDIP juga akan dipertaruhkan. Dalam perkiraan saya sih elektabilitasnya tidak akan terlalu jauh berbeda ya. Tinggal kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah Kim Plus itu ya akan solid di Jawa Tengah. Karena pada saat pemilu pilkada itu presidennya kan udah bukan Jokowi lagi. Nah ini tergantung kemudian kalau PDIP menurut saya dia akan mati-matian, akan solid dia. Nah yang Kim ini nggak akan menurut saya. Karena hitungannya begini, kalau gue solid dukung dia, gue dapat apa? Nah kalau di pemilu presiden dia punya harapan, oh gue bisa dapat jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri atau di BUMN. Kalau ini kan nggak ada. BUMD loh. Iya, Jawa Tengah itu termasuk daerah provinsi miskin. BUMD apaan? Kira-kira gitu. Jadi nggak ada harapan ya? Nggak ada harapan. Gerindra pun ya. Jadi Sekpilda, Sekda atau apa gitu? Enggak. Kepala dinas nggak bisa. Enggak. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana Sudaryanto itu yang posisinya nomor 2 setelah Hendi ya dari elektabilitas Hendrar siapa namanya? Prihadi itu akhirnya ditarik menjadi wakil menteri. Ini kan rival ya. Udah Gerindra juga pikir ngapain juga ya kira-kira gue berdarah-darah di situ ya. Nah, Gerindra, Golkar kan di urutan kedua ya. Terus PKB juga begitu kira-kira. Gue juga masih diganggu, ngapain kira-kira. Nah seperti itu. Gerindra apalagi dalam rangka agenda mau menarik gitu kan ya. Jangan sampai melukai dong Jawa Tengah. Jadi menurut saya memang pasti tidak diakui. Jokowi minta 2 jatah. Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Itu harus menang. Nah kalau Blok Prabowo, Medan ini, karena Blok Medan ini. Blok Medan. Kalau Prabowo, ya presiden menurut saya wajar presiden ingin di ibu kota negara, taruh Jakarta kan masih jadi ibu kota negara, itu harus orangnya presiden, wajar. Maka Prabowo juga berpikir Jakarta harus gue yang menang. Nah, kira-kira gitu. Jakarta dan Jawa Barat gue harus menang. Nah, makanya Deddy Mulyadi orang Gerindra di situ ya. Tapi Jakarta? Iya memang bukan karena bukan gini orang. Ya. Kalau dari sisi elektabilitas kan nomor 1 sebelum
berlangsungnya pendaftaran ya, Iya. Anies nomor 1, Ahok nomor 2, nomor 3-nya Emil kan, Iya. betul. Ridwan Kang Kamil. Emil. Ketika 2 orang ini sudah dimasukkan kotak, ya tinggal dia. Iya. Iya. Jadi kenapa kemudian Emil yang dipasang? Tentu ada, Pertimbangan. iya elektabilitas. ada operasi politik juga untuk memenangkan itu. Jadi saya memperkirakan Jakarta apapun bagi Prabowo, Emil harus menang. Jawa Barat, Deddy Mulyadi harus menang. Kalau Jawa Barat mungkin, Bang. Tapi kalau Jakarta nih, kan Pak Prabowo lebih lama kenal Mas Pram daripada Kang Emil. Nah, 2009, iya. kan, ketika Mega Pro itu kan komunikatornya salah Nah, satunya Mas Pram. betul. Makanya kalau kita melihat hal itu, ini kan Emil itu termasuk kalau bagi Persijamania, Jackmania, ini kan musuh gitu kan. Iya, Bobotoh ya. Bobotoh musuh ya. Nah, ini juga yang kemudian diperhitungkan. Oke. Persoalannya juga tidak ada wakil Betawi di pasangan itu. Kalau kita lihat populasi penduduk di Jakarta itu, Jawa tuh nomor Jawa 1, nomor 35%. Betawi itu nomor 2, 27%. Iya. Kemudian yang ketiga Sunda. Nah, Jauh jadi ini diwakili ya Belasan sekitar persen. 15%. Nah, Rano Karno itu merepresentasikan Betawinya kan, selalu identik dengan dul anak Betawi, dul Iya. anak sekolahan. Ini diuntungkan di situ. Nah, kalau Pram ini memang adalah orang yang bisa diterima semua pihak, Iya, iya, bisa iya. diterima Jokowi, bisa diterima Prabowo. Iya. Nah, makanya ini barangkali bisa menjadi jembatan. Kalaupun ini menang, Prabowo juga nggak begitu masalah, gitu kan? Nah, di sisi lain kan Prabowo juga melihat, oh Emil ini Golkar, gitu Iya, kan? iya, Nah, Balik lagi nih. balik lagi. Dulu gue dukung, kok larinya kemana-mana, kan Iya, kira-kira iya, gitu. iya. Ingat nggak PDIP juga dulu sempat mau manggil Emil, RK ya, Iya. menjadi 2000. calon wakil. Ini Ya, loh, iya, 2024 iya, ya Iya, kan? iya benar. Nggak jadi. Nah, ini kutu loncat lah, mirip-mirip dengan Ahok lah ya. Jadi kayak orang nggak punya ideologi, ideologinya yang penting gue bisa menang lewat partai apa aja. Iya. Kan sama nih. Iya. Oh, jadi ilmuwan politik menempatkan RK sama Ahok sama nih. Oh gitu ya? Sama. Nah, lo nggak punya ketetapan. Ketetapan lo adalah kalau lo lihat pragmatis gitu. Nah, jadi ini masih menarik walaupun dari sisi elektabilitas sulit Pram mengejar. Gitu kecuali Rano Karno. Ya. Rano Karno. Tinggal kemudian bagaimana program-programnya ini. Nah, Masih ada 2 melihat- bulan lagi kan? masih ada 2 bulan lagi, dan saya lebih percaya begini ya. Kalau melihat gerakan politiknya Prabowo mudah dibaca. Beda dengan Jokowi. Ini kan kayak bajai gitu kan. Kasih sen kiri belok ke kanan. Hanya supir bajai dan Tuhan yang tahu. Apa karena background militernya itu yang sehingga mudah Bebek terbaca? metik nih. Nah, begini juga. Ini kan Prabowo Jawanya Banyumas, ya kan, bukan Bukan Solo, Solo. Jogja. Mataraman, Kemudian, ya. ya ibunya juga Sulawesi Utara, Iya. jadi lebih terbuka, terus militer. Dia nggak ada yang disembunyikan, udah kelihatan. Banyak kan di luar negeri juga waktu ya, kecil ya. pendidikannya luar negeri. Barat ya. Jadi dia memahami demokrasi jauh lebih baik daripada Jokowi seperti itu. Jadi dia akan bisa menerima, kalaupun Emil kalah, dia akan terima. Dia tidak akan melakukan yang namanya hal-hal yang di luar kepatutan. Rasanya dia juga sudah belajar dari pengalaman itu. Jadi Pram itu dengan Rano Karno masih ada peluang. Tinggal 2 bulan lagi, tinggal programnya apa. Ya. Iya, iya. Nah, warga Jakarta ini menurut saya warga yang rasional, Rasional, ya. Di mana hampir semua partai dengan ideologi berbeda-beda pernah menang di Jakarta, Iya, gitu kan. iya, iya. Dulu misalnya PKI bilang, kalau Masumi menang di pemilu 55 di Jakarta, nanti lapangan Banteng dijadiin lapangan onta, gitu kan. Ternyata kan tidak gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak boleh menghina-hina itu. Iya, Nah, jadi sama dengan P3 pernah juga menang, Iya. PKS ini menang, PDIP juga pernah menang, Iya. luar biasa.
pada 2002. di ujung 2012. setelah reformasi itu nggak ada masalah gitu. Iya. Jadi warga Jakarta juga bisa menghukum Iya. siapapun yang nggak berkenan. Nah, saya nambahin tadi Iya, iya. soal etnis kan nomor 1 Jawa, 2 Betawi ya, 27%, Sunda 15%. Ada yang dilupakan nih. Yang keempat Tionghoa, Anak Jaksel. anak Jaksel. Anak Jaksel banyak. Kita pernah jadi anak Jaksel. Anak Jaksel sama Jackmania. Oh gitu ya. Nah ini Kang Emil punya problem dengan dua ini karena Sejarah dia itu pernah ya. menghina anak Jaksel dan pernah jadi bobotoh. Bukan pernah jadi bobotoh, masih bobotoh nih. Iya, iya, iya. Jadi ada dua problem. Jejak nih. digitalnya Gitu. diangkat terus ya. Iya. Oke, lompat ke Banten. Oke. Banten. Wow. Banten ini Pasti menarik menang, ya. ya, bener. Saya perkirakan sejak awal Airin itu tidak ada lawannya. Jadi kemungkinan Airin dengan saya pasangan Andra Sony. Pasangannya bukan. Pasangannya dari PDIP. iya, Perjuangan. itu peluang untuk menangnya menurut saya tinggi sekali. Iya. Secara elektoral, elektabilitas juga. Nah, disinilah perpaduan bahwa Golkar juga tidak mau sepenuhnya dikendalikan oleh Jokowi kan. Iya. Kan mendadak satu hari dibuat rekomendasi, besok rekomendasinya dibatalkan diganti. Diganti, iya benar. Nah, jadi ini perkawinan antara Golkar dengan PDIP di Banten sama dengan di Jawa Timur nih, Iya, ya kan? iya. PDIP dengan Golkar. Ini kan ketua Golkar Jawa Timur ya, Gus Hans itu kan. Nah, jadi sesungguhnya ini nggak ada masalah. Permasalahan antara Golkar dengan PDIP karena ada psikologi Jokowi. Sama dengan persoalan Prabowo untuk bertemu dengan Megawati karena penghalangnya adalah Jokowi. Iya. Nah, jadi kalau penghalangnya udah nggak ada, cerita bisa berbeda. Gitu. Oh Banten ini karena Jokowi, bukan karena misalnya kan waktu itu kan Airin mau pindah baju merah tuh. Kalau pindah baju merah itu kan satu keluarga besar akan pindah baju merah semua tuh. Nah, makanya Golkarnya ketinggalan. ya Golkar akhirnya melihat kenyataan itu bahwa Airin itu kan orang ketiga yang meraih suara terbanyak di Indonesia. Ya. Jadi Pileg. tidak dibayangkan bahwa semula pasti Airin cuma dapat sekian, terutama di Tangsel. Ternyata dia bisa kuasai Banten begitu. Maka Golkar akhirnya rasional bahwa saya nggak mau nurut Kim, kira-kira begitu ya. Iya. Dan di ujung mau bilang apa lagi yang lain, ya sudahlah. Prabowo juga tidak mau melakukan intervensi karena di situ ada masing-masing kedaulatan partai politik. Itu. Medan, Sumut gimana? Sumut. Nah, Gimana? Abang milih di Sumut apa milih di DKI? Di Jakarta. milih Jabar ya katanya. Jabar. Nah, jadi gini ya, Sumatera Utara nih pertaruhan. Ya. Kalau Bobi runtuh, kalah misalnya, Sumatera Utara dan Jawa Tengah itu runtuh, maka pilarnya Jokowi habis. Nah, kalau kita lihat ya, tentu saja ada hubungan yang baik antara Prabowo dengan Edi Rahmayadi, karena sama-sama militer ya, TNI ya. dan mantan Panglima Kostrat juga sama-sama. Iya, betul. Prabowo kan dulu mendukung itu kan, Ya. Nah, bisa mengalahkan PDIP dan lain-lain. Nah, Musa Rajeksah, ketua Golkar Sumatera Utara, yang harusnya dia dicalonkan oleh Golkar, Nggak tapi jadi. kan dipenggal nggak jadi, Iya. dipaksa harus menjadi anggota DPR aja. Nah, pendukung Musa Rajeksah itu, apa kira-kira mau mendukung Bobi? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Gitu ya. Malah bisa kemudian mendukung Edi Rahmayadi. Jadi Sumatera Utara juga menurut saya jauh lebih rasional, hampir sama dengan Jakarta. Bobi kemungkinan adalah didukung oleh kelompok etnis, gitu, kelompok etnis. Tapi yang lain juga nggak mau. Nah, sementara di sisi lain ya Golkar dan lain-lain juga pasti berpikirnya sama. Ngapain sih gua kerja keras mendukung dia, gua nggak dapat apa-apa gitu. Iya, iya. Golkar yang harusnya menjadi calon gubernur malah nggak dapat apa-apa. Kalau gitu
Jadi menurut saya dukungan hanya di atas kertas. Iya. Akan banyak dukungan di atas kertas, tapi di bawah mesin politik tidak kerja. Itu juga di Jawa Tengah. Kalau mesin politik partai-partai lain itu Nggak dimatikan, maka Ahmad Lutfi dan juga Bobi Nasution bisa kalah dalam pilkada. Begitu. Kalau Bobi tadi abang bilang etnis mana yang akan dukung dia? Etnis Tapsel aja atau? Iya, kira-kira Tapsel Aja. sesama Nasution. Ya, itu kan kalau bicara Taputnya enggak ya? Taputnya tidak. Etnis Melayunya? Juga mungkin tidak. Puja Kesuma? Ya, dilihat dulu kan Puja Kesuma. Nah, ini yang di luar perkiraan orang. Jawa itu populasi penduduknya di Sumatera Utara sekitar 33%, Toba 22%, Mandailing itu 11%, Karo 5%. Hafal ya, hebat ya. Iya. Hebat. Melayu berapa? Melayu hampir sama dengan Karo, sekitar 5%. 5%. Nggak Nah, besar, ini ya. tinggal kemudian bagaimana dengan Toba akan kemana, Iya. gitu ya. Kalau komposisi agama memang Muslim sedikit lebih banyak daripada Kristen. Kristen pun juga dibagi yang Katolik dan Protestan. Nah, saya kira masyarakat Sumatera Utara akan rasional kalau kemudian ini sudah bukan eranya Jokowi lagi, komposisi bisa berubah. Gitu. Apalagi kemarin ada sentimen-sentimen soal Blok Medan, lalu soal private jet. Ngomong-ngomong private jet ini Bobi belum klarifikasi nih. Kemarin ingat nggak kampanye Bobi? Oh iya, Kampanye, oh, nggak tahu. waktu pilih nomor. Iya. Oh iya. Clara. Kok Clara? Saya nggak ngerti itu bang, apa tuh maksudnya? Nggak tahu. Kayaknya Clara seorang perempuan yang cukup dikenal Gitu ya. di medsos begitu. Saya taunya bahasa Spanyol, claro artinya. Apa tuh? Selesai. Oh, selesai. Kalau orang Betawi bilang kelar gitu. Oh, claro gitu. Clear gitu. Kelar lo gitu Oh, ya. iya. Oh, Clara ya. Saya baru tahu tuh Clara. Nanti cari deh. Terus sekarang IKN. Nah, IKN itu kan sebenarnya awalnya akan menjadi legasinya Pak Jokowi. Tapi belakangan ini justru Pak Jokowi seperti hendak menyampaikan bahwa IKN itu bukan ide saya loh, keinginan itulah keinginan masyarakat. Gitu. Itu seperti apa sih? Jadi kelihatannya? gini ya, saya mempelajari bagaimana rencana perpindahan ibu kota di Indonesia. Sama dengan Belanda dulu. Belanda ingin memindahkan dari Batavia ke Bandung. Ke Bandung Oh, tuh sempat dulu. ya? Iya, jadi polanya adalah membangun satuan-satuan militer terlebih dahulu. Makanya Bandung kan dikenal sebagai kota militer ya. Di Cimahi Supaya aman kan. Di Cimahi. Nah, sehingga musuh itu atau pesawat itu akan susah mendarat. Makanya sulit sekali kan. Hussein Sastra Negara itu tidak bisa pesawat besar. Nah, itu direncanakan oleh Belanda seperti itu. Sama dengan Pak Harto. Itu sesungguhnya sudah dari tahun 70-an merencanakan perpindahan ibu kota di Jonggol. Kan baru terbuka. Iya, benar. Maka kita lihat Mabes TNI di Cilangkap. Iya. Misalnya ya, Mabes AL di Gunung Sahari dipindahkan ke situ. Mabes AU dari Pancoran ke situ. Jadi Mabes sebenarnya ibu kota negara itu idealnya adalah dibangun tangsi-tangsi militer dulu persis, supaya aman dulu, kan iya. begitu. Sama dengan Presiden SBY kan berencana memindahkan ibu kota di 3 tempat nih, pilihannya Kerawang, kemudian Sumatera Selatan dan Lampung Timur. Tapi tidak terwujud. Dia harus membangun itu dulu. Waktunya nggak sempat. Nggak keburu ya. Nah, sementara Jokowi sampai sekarang itu belum ada satuan militer di situ. Sekarang dengan teknologi perang yang berbeda dengan generasi ketiga, dalam perang generasi ketiga, maka akan dengan mudah hanya dalam tempo sekian menit Malaysia bisa meluncurkan peluru kendalinya ke IKN kita itu. Kita belum punya namanya satuan radar, satuan Arhanud, artileri pertahanan udara. Oh, belum ada di sana. Belum ada, cuma baru plang namanya. Di sini akan dibangun batalion Arhanud. Di sini akan dibangun batalion Jipur, batalion Jikon, batalion infanteri, kavaleri, begitu aja. Belum ada. Malaysia dari Sipadan Ligitan ya? Itu
Cina dari Natuna? Hanya sekitar 2 jam saja udah sampai jalan darat. Kalau Cina dari Natuna bahkan? Iya, gampang. Natuna kan lebih dekat lagi. Kita belum punya kekuatan armada laut untuk menghadang itu. Nah, di tengah pelabuhan aja nggak ada ya? Nah, Prabowo kalau menurut saya kan beberapa kali, termasuk kemarin rapat kerja dengan Komisi 1 DPR itu kan mengungkapkan potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga itu sangat besar kan. Seperti dia juga merasakan, saya tidak pernah membayangkan saya lulus menjadi Letnan 2 pada tahun 1974, tahu-tahu setahun kemudian Indonesia masuk ke Timur Timur. Hanya rentang waktu dia masih pendidikan, kecabangan, tahu-tahu sudah masuk. Nah, artinya juga sama sekarang di Timur Tengah. Bayangkan, Yaman sudah menembakkan ke Tel Aviv, kan begitu. Hizbullah juga gitu. Hari ini berita tentang Israel porak-poranda. Nah, begitu juga Rusia sudah mengancam kan. Rusia akan menembakkan nuklirnya ke Ukraina. Potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga besar. Jadi menurut saya Prabowo untuk sementara akan menunda dulu. Jadi itu akan kita lanjutkan, tapi tidak di masa pemerintahan saya. Oh gitu. Tidak masa pemerintahan. Karena dananya nggak ada juga. Jadi berpotensi mangkrak dong. Berpotensi mangkrak gitu ya. Nah makanya mungkin Jokowi kira-kira ya itu tadi kan. Akhirnya buang bodi. Iya kan, keinginannya bukan keinginan saya. Kita belum pernah ditanya juga sebagai masyarakat. Gitu ya. Gitu. Tapi tenang, nanti pasti kan jawabannya gitu. Ya enggak tahu. Kok tanya saya? Kayak Al Capone ya. Aduh. Tapi Al Capone, Bang, waktu dia mau ditangkap polisi kan selalu dibacakan tuh. You have right to remain silent. Al Capone bilang, I know, I have wife. I have married, I have a wife. Oh gitu ya. Jadi dia tahu kalau suruh diem, dia tahu. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, kalau gitu seru banget ngobrolnya dengan Mas Slamet Ginting. Nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu, di komen. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa di-like juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam.